2026 dan benar banget kenalin aku Talita Eka Rahmani sebagai tenor kalian pada tutor pada malam hari ini. Nah, langsung aja. Apa sih yang bakal kita pelajarin di malam hari ini? Yang pertama adalah pengenalan statistika dan analisis data. Kemudian kita bakal bahas tentang probabilitas, variabel random dan distribusi probabilitas, terus ekspektasi matematika dan juga yang terakhir itu distribusi peluang diskrit. Nah, oke. Langsung aja kita masuk ke yang bagian pertama yaitu pengenalan statistika dan analisis data. Nah, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan juga menafsirkan data. Tujuan statistika sendiri adalah untuk mengubah data menjadi informasi, yang hasil akhirnya nanti bisa digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Contohnya kayak nilai ujian, hasil survei, penjualan, absensi, rating aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih kita perlu untuk belajar statistika? Data itu banyak banget teman-teman. Kita sering banget menjumpai data, tapi tanpa statistika, data cuma jadi tumpukan angka yang nggak berguna, gitu. Makanya, statistika itu penting karena membantu kita untuk meringkas data agar mudah dipahami, membaca pola atau kecenderungan, membandingkan kondisi, membuat prediksi, dan juga untuk mengambil keputusan secara lebih objektif. Contohnya, kita bisa menentukan rata-rata nilai kelas, membaca hasil survei, memprediksi penjualan. Dengan statistika, data yang rumit ini bisa menjadi informasi yang berguna. Nah, kita bakal kenalan sama yang namanya data, variabel, populasi, dan juga sampel. Karena sebelum kita mengolah data, kita tuh harus kenal dulu nih siapa sih yang subjek itu siapa, dan juga objeknya itu apa yang diukur. Data adalah kumpulan fakta atau hasil dari pengamatan. Variabel adalah karakteristik yang nilainya dapat berubah. Contohnya umur, tinggi badan, nilai. Kemudian, populasi ini adalah seluruh objek yang menjadi sasaran dari penelitian. Sedangkan sampel ini sebagian anggota populasi yang mewakili populasi. Nah, contohnya ini untuk bedain populasi sama sampel, misal populasinya adalah seluruh mahasiswa di ITS gitu. Nah, berarti nanti sampelnya adalah 100 mahasiswa ITS yang dipilih untuk disurvei. Kenapa kita menggunakan sampel? Karena biasanya populasi itu sering terlalu besar, besar sekali, sehingga peneliti biasanya menggunakan sampel. Oke, ada jenis-jenis data dalam statistika. Yang pertama, berdasarkan bentuknya itu ada kualitatif. Kualitatif ini data yang berbentuk kategori, contohnya jurusan, jenis kelamin, warna favorit, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kuantitatif. Ini adalah data berbentuk angka, contohnya umur, tinggi badan, dan nilai ujian. Kemudian data kuantitatif ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu diskrit. Ini adalah hasil hitungan, contohnya jumlah anak, jumlah kendaraan. Kemudian kontinu ini adalah hasil pengukuran, contohnya berat badan, waktu, suhu. Intinya, diskrit ini dihitung, sedangkan kontinu ini diukur. Tuh. Nah, proses analisis data, data yang sudah dikumpulkan belum langsung berguna, tetapi harus diolah dulu supaya bisa memberikan makna. Tahapan analisis data itu yang pertama mengumpulkan data, bisa dari survei, observasi, wawancara, atau eksperimen. Kemudian mengorganisasi data agar datanya itu rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya yaitu menyajikan data bisa dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik. Selanjutnya menganalisis data bisa dengan metode-metode statistika. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan untuk menjawab masalah dan mendukung keputusan. Intinya itu ada data mentah, diolah, jadi informasi, kemudian jadi dasar keputusan. Sini ada tambahan juga, statistika tuh ada yang deskriptif, ini tuh meringkas dan menyajikan data, tapi ada juga yang namanya inferensial. Ini adalah menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Jadi kayak kita kan ngambil sampel sebagai perwakilan dari populasi. Nah, ketika kita sudah mengolah, kita tuh melakukan inferensial atau menarik kesimpulan dari sampel ini sebagai kesimpulan dari populasinya. Nah, oke, ini kita masuk ke probabilitas. Mungkin dari pengenalan statistika dan analisis data, apakah aman teman-teman? Kalau aman bisa kasih react dong. Oke, oke, oke. Oke, mantap, mantap. Terima kasih. Nah, lanjut. Kita bakal ke probabilitas. Probabilitas adalah ukuran kemungkinan suatu kejadian terjadi. Nilai probabilitas ini berada pada rentang 0 sampai 1. Dan semakin besar nilai probabilitasnya, maka semakin besar pula peluang kejadian itu terjadi. Nah, kalau 0 itu berarti dia mustahil, benar-benar nggak bakal terjadi, sedangkan untuk 1 itu pasti terjadi. Contohnya peluang hujan hari ini, peluang dapat angka genap saat lempar dadu, peluang paket datang saat kita lagi di rumah. Ini kita bakal belajar dasar-dasar dari probabilitas.
yaitu ada yang namanya eksperimen. Eksperimen ini proses acak yang hasilnya belum pasti. Contohnya kita melempar dadu, kita kan nggak tahu bakal keluar apa. Atau mengambil kartu, kita nggak bakal tahu kita bakal ngambil kartu apa. Dan juga memilih satu produk gitu. Kemudian ada yang namanya ruang sampel. Ruang sampel ini biasanya simbolnya S. Ini adalah himpunan semua hasil yang mungkin kita dapatkan. Kemudian ada kejadian atau biasanya simbolnya E, event. Ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, rumus dasar dari probabilitas adalah peluang dari event ini sama dengan jumlah kejadian E dibagi jumlah kejadian di seluruh ruang sampelnya. Misalnya nih, kita lempar satu dadu. Nah, ruang sampelnya kan berarti kan dadu kan ada 6 kan, kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita kejadiannya atau E-nya kita mau cari kejadian muncul angka genap. Berarti kan kemungkinan angka genap kan ada 2, 4, 6 kan. Ada tiga kejadian untuk genap dan 6 jumlah untuk yang sampel yang S ini. Jadi nanti peluangnya sama dengan NE atau 3 per NS. NS kita ada 6. Dia didapatkan setengah. Intinya adalah jumlah kejadian yang kita mau, yang kita cari dibagi sama jumlah semua kemungkinan kejadian yang ada. Gitu. Oke, ini udah masuk ke jenis-jenis probabilitas. Yang pertama ini yang paling umum, namanya maju umum atau biasanya disebut juga probabilitas gabungan. Ciri khususnya itu biasanya ada dua kejadian atau lebih dan dipakai saat ditanya peluang A atau B. Jadi biasanya tuh kalau di soal tuh kata-katanya ada ataunya gitu. Nah, ini rumusnya itu adalah peluang A gabungan B, A atau B sama dengan peluang dari A ditambah peluang dari B dikurangi peluang irisan A dan B. Ini jadi kita cari peluang A ditambah peluang B terus dikurangin sama yang beririsan. Nah, contoh soalnya nih, ada sebuah perusahaan otomotif yang khawatir ada kemungkinan recall atau penarikan kembali pada mobil sedan 4 pintu terlarisnya. Jika recall ini benar-benar terjadi, maka peluang ada cacat pada sistem rem adalah 0,25, peluang cacatnya pada transmisi adalah 0,18, peluang cacatnya pada sistem bahan bakar adalah 0,17, kemudian terakhir peluang cacat pada bagian lain adalah 0,40. Nah, kita baca nih pertanyaan yang A. What is the probability atau berapa sih probabilitas bahwa kerusakan ini tuh terjadi pada rem atau artinya atau sistem bahan bakar jika peluang cacat pada keduanya sekaligus itu 0,15. Kita lihat ada tanyain atau nih di sini. Nah, makanya kita bisa diketahui dari soal peluang rusaknya di rem itu adalah 0,25. Kemudian peluang cacatnya itu di bahan bakar itu 0,17. Sedangkan peluang cacat di keduanya sekaligus atau P R gabungan B ini sama dengan 0,15 dari yang di soal ini. Tinggal kita masukkan aja rumusnya yang ini. P R gabungan B sama dengan peluang dari R tambah peluang dari B dikurangi peluang R irisan B. Oh ya, irisan, sorry, ini irisan ya. Nah, kita masukin 0,25 ditambah 0,17 dikurangi 0,15. Maka hasilnya didapatkan peluang R gabungan B ini sama dengan 0,27. Nah, selanjutnya, ini gampang banget, ini ada namanya komplement. Dipakai saat ditanya peluang tidak terjadi A. Nah, karena total peluang itu kan pasti kan satu ya, maksimal satu. Makanya kalau misal ditanyain A komplement apa, berapa, itu sama dengan satu dikurangi peluang dari A itu sendiri. Contoh soalnya nih, peluang ada kuis dadakan besok adalah 0,35. Maka berapa sih peluang tidak ada kuis dadakan di esok hari? Ya gampang aja, misal kita ketahui kan peluang A-nya kan 0,35 ya. Berarti komplemennya tinggal satu dikurangi peluang dari A. Satu dikurangi 0,35 sama dengan 0,65. Itu untuk komplement. Selanjutnya ada, ini udah mungkin udah agak membingungkan ya. Susah bedainnya. Ada namanya saling lepas. Saling lepas itu ciri khususnya teman-teman yang harus diperhatikan adalah ketika dua kejadian ini mustahil terjadi bersamaan. Jadi nggak bakal terjadi bersamaan. Rumusnya kayak gimana? Peluang A gabungan B jika saling lepas sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kayak gimana nih? Anda pergi ke pasar dan akan membeli sebotol minyak goreng. Saat Anda akan membeli, Anda teringat maraknya kasus isi minyak goreng yang tidak sesuai dengan labelnya.
ada 15% kemungkinan minyak goreng Anda isinya kurang dari label, dan ada 80% kemungkinan isinya sesuai dengan label. Sisanya adalah kemungkinan isinya lebih dari label. Terus mungkin pertanyaan yang pertama, berapa kemungkinan minyak yang akan Anda beli isinya lebih dari label? Nah, kalau kalau kalian ngebeli minyak goreng ya, kan nggak mungkin kalian beli satu terus dia bisa lebih dan bisa kurang dari label, kan nggak mungkin. Jadi cuman bisa terjadi satu aja, nggak bisa terjadi bersamaan peluang-peluang ini. Makanya kalau misalnya ditanyain berapa kemungkinan minyak yang akan Anda beli isinya lebih dari label, berarti ya udah kan tinggal diketahui peluang kurang dari label atau P kurangnya kan 0,15 nih, 15%. Kemudian peluang sesuai label atau P sesuainya kan 80% nih, 0,8. Berarti kalau lebihnya berapa? Ini kita tinggal kurangin aja. Jadi peluang seluruh sampel satu dikurangi peluang yang kurang dari label, ini adalah 0,15, dikurangi lagi sama peluang yang sesuai itu 0,8. Kita temukan hasilnya 0,05 gitu. Oke, ini buat yang saling lepas. Nah, selanjutnya, kemudian kita ke sini dulu. Oke, ini ada yang namanya saling bebas. Kayak namanya mirip, bedanya juga lumayan tricky. Saling bebas itu juga peluang dua kejadian atau lebih. Biasanya kata-katanya ada dannya gitu. Cuman ini ada dua ciri khususnya ini. Satu, kejadiannya itu tidak memengaruhi kejadian lain. Dan juga yang membedakan saling bebas dengan saling lepas adalah kalau saling lepas mustahil terjadi bersamaan, sedangkan saling bebas ini dia bisa terjadi bersamaan. Nah, rumusnya kayak gini. Peluang A irisan B atau A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, ini kan kalau misal tadi kita balikin lagi ke rumus dasar peluang kan jumlah kejadian A dibagi jumlah kejadian seluruh sampel kan. Nah, ini tinggal pokoknya intinya mengalihkan peluang A dikali peluang B gitu. Kayak gimana ya contoh soalnya? Ini kamu baru aja order dari toko online dan peluang kamu berada di rumah hari ini adalah 0,4. Sedangkan peluang Bapak paket datang mengirim hari ini adalah 0,3. Tanyain yang pertama, berapa sih peluang kamu dan Bapak paket bertemu di rumah hari ini? Terus yang B, berapa peluang hari ini kamu nggak di rumah dan juga Bapak paket itu nggak ngirim? Ini komplement ya. Nah, ini kita analisis dulu nih. Ini masuknya probabilitas apa sih gitu. Nah, kita lihat apakah peluang kamu berada di rumah akan memengaruhi peluang Bapak paket mengirim hari ini? Kan enggak kan? Kalau misalnya apakah Bapak paket akan menyesuaikan jadwalmu, kan enggak kan? Bapak paket kan punya jadwal dia sendiri gitu. Dan juga apakah sebaliknya? Apakah ketika Bapak paket mengirim paket hari ini itu bakal memengaruhi peluang kamu berada di rumah, kan enggak? Kalau misal kamu ada ujian juga kamu tetap bakal 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 belajar ujian gitu daripada menungguin bapak paket di rumah gitu. Nah, terus yang kedua, apakah ketika kamu berada di rumah, itu tuh bisa terjadi bersamaan dengan ketika bapak paket itu datang mengirim hari ini? Bisa kan? Nah, inilah karena dia tidak saling mengaruhi dan bisa terjadi bersamaan, makanya kita namakan ini sebagai saling bebas. Terus untuk pengerjaannya, diketahui peluang Anda atau peluang kamu berada di rumah hari ini tuh 0,4. Terus peluang bapak paket datang mengirim hari ini tuh 0,3. Ditanya ini kan ini kan. Peluang Anda, kamu, irisan dengan paket jika saling bebas peluang sama dengan dimasukin tinggal dikaliin aja peluang kamu dikaliin peluang bapak paket sama dengan 0,4 dikalikan 0,3 sama dengan 0,12. Itu untuk yang saling bebas. Selanjutnya kita masuk ke yang bersyarat. Nah, ini tuh probabilitas terjadinya kejadian B apabila A terjadi. Ciri khususnya adalah, ini yang kelihatan banget, ruang sampelnya itu mengecil ke kelompok tertentu jika A terjadi. Jadi ruang sampel mengecil. Maksudnya kayak gimana? Nanti bakal aku jelasin di contoh soal. Oke, rumusnya ini peluang kejadian B jika A sudah terjadi. Jadi yang di depan itu kayak yang kita cari, sedangkan yang belakang itu yang udah terjadi. Itu sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Nah, biasanya karena ini kan kayak agak kebolak-balik gitu rumusnya. Kalau aku biasanya aku mikirnya kalau misal B udah di depan, karena dia udah dapat posisi depan, maka yang bawah ini aku bakal kasih ke A gitu. Terus buat yang atas ini nggak ada masalah karena kalian harus ingat
sifat komutatif. Jadi irisan ini atau gabungan tuh dia bisa dibolak-balik. Jadi no problem banget buat yang ini. Ininya kalau misalnya yang depan itu udah huruf B, berarti yang bawah ini kasihin ke huruf A. Nah, ini gampang aja, tinggal kalau misal yang diketahui adalah banyak anggota kejadian, kalian ya tinggal pakai rumus ini. Banyak anggota kejadian A dan B dibagi banyak anggota ruang sampel, dibagi lagi sama banyak anggota kejadian A dibagi banyak anggota ruang sampel. Nah, karena ini bisa dicoret, jadi ini bisa tinggal NA irisan B per NA. Oke, contoh soalnya kayak gimana? Nah, ini. Anda adalah supervisor QA di sebuah pabrik kain. Kain akan dites berdasar panjang potongan kain dan berdasar kehalusan tekstur kain. Berdasar data pabrik, 10% kain produksi itu gagal di tes panjang potongan, 5%-nya gagal di tes kehalusan tekstur, dan 0,8%-nya itu gagal di kedua tes tersebut. Dari setiap 100 kain yang gagal di tes panjang potongan, ada berapa kain yang juga gagal di tes kehalusan tekstur? Nah, kita pasti mikirkan, ini apa ya? Peluang apa ya? Aku harus ngerjain ini pakai apa gitu. Kita bisa lihat dari kalimat ini, dari setiap 100 kain yang gagal di tes panjang. Artinya apa? Ruang sampelnya itu menyempit. Yang awalnya di seluruh kain yang dites, tapi jadi cuman kain yang hanya gagal di tes panjang. Ini kan sesuai ya sama ciri khususnya ini. Nah, kalau ruang sampelnya mengecil, artinya kita kerjain ini pakai bersyarat. Oke, kita breakdown lagi. Diketahui peluang gagal panjang itu ada di angka 0,10 atau 10% ini. Terus peluang gagal halus itu 0,05. Dan peluang gagal di kedua tes ini 0,008. Kita tinggal masukin aja rumusnya tadi. Jadi kan peluang gagal halus ketika dia udah gagal panjang sama dengan ini irisannya gagal halus dan gagal panjang dibagi karena ini dibagi sama yang peluang gagal panjang. Tinggal dimasukin aja. Ini irisannya tadi adalah 0,008 dibagi sama peluang gagal panjangnya itu 0,10. Ketemu 0,08 peluangnya. Tapi kan kita ditanyain kan, ada berapa kain, gitu kan. Makanya 0,08 ini artinya dari kain yang gagal di tes panjang potongan, peluang yang juga gagal di tes kehalusan tekstur adalah 0,08 atau 8%. Kalau ditanya berapa kain, kita tinggal kaliin aja 100 dikali 0,08. Ketemunya ada 8 kain. Oke. Oke. Oke, mungkin sebelum aku masuk ke probabilitas total dan juga bias yang menurutku ini juga lumayan tricky, apakah teman-teman aman atau ada yang ingin ditanyakan? Aman? Oke, oke, aman ya. Oke, kalau aman kita lanjut. Nah, kita masuk ke probabilitas total yang ini bakal ada hubungannya sama bias nantinya. Probabilitas total ini adalah satu kejadian, tapi dia bisa terjadi lewat beberapa jalur atau sumber yang berbeda. Lalu, semua jalur itu dijumlahkan. Ciri khususnya itu adalah ada beberapa sumber atau lokasi atau mesin atau kelompok atau pokoknya ada banyak sumber lah. Dan tiap sumbernya ini punya proporsi dan peluang hasil mereka sendiri. Kemudian di akhirnya ditanyain peluang total hasilnya tuh berapa gitu. Contohnya nih, produksi barang itu bisa berasal dari mesin satu, dua, tiga. Kalau kayak gini berarti dia masuk ke peluang total. Atau pelanggan nih, dia bisa datang dari cabang A, cabang B, cabang C. Atau pasien bisa dari kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Ini kalau kalian nemu soal yang dia tuh beberapa sumber, berarti kerjain pakai peluang total. Contoh soalnya, ini rumusnya. Jadi peluang total itu sama dengan peluang memilih jalur satu A1 dikali peluang B terjadi jika lewat jalur satu. Aku mungkin agak rumit ya ini ya, kayak aku bakal gambarin mungkin anggap aja aku adalah seorang panitia dari untuk masuk ke perguruan tinggi, aku yang ngatur tuh. Ada yang A ini anggap aja jalur SNBP, terus yang A1 tuh SNBP, A2 tuh SNBT, dan A3 ini mandiri. Terus aku buat peraturan nih, bahwa kalau kamu udah, kamu cuma boleh pilih salah satu jalur. Kalau kamu udah
daftar SNBP, kamu nggak boleh SNBT. Kalau udah SNBT nggak boleh mandiri. Pokoknya cuma boleh pilih satu-satu jalur aja. Nah, ini A1 atau SNBP itu peluangnya 0,2. Terus SNBT peluangnya 0,3, sedangkan mandiri peluangnya 0,5. Nah, karena kita mau cari peluang totalnya, kan kalau misal nih aku udah ambil jalur SNBP dengan peluang 0,2, tapi kan belum tentu ketika aku udah masuk jalur SNBP aku langsung keterima kan. Jadi jalur SNBP-nya 0,2, tapi ketika sudah terjadi, sudah sampelnya sudah mengecil ke 0,2, itu kan ada peluang lagi di dalamnya. Peluang B-nya itu. Peluang aku berhasil di jalur SNBP. Nanti mungkin misal 0,01 gitu misal. Nah, makanya kalau misal kita mau ngitung kayak berapa sih kontribusi dari jalur SNBP ini ke keberhasilan itu tuh sebenarnya berapa? Itu kita harus mengalihkan antara peluang dari jalur SNBP sendiri itu yaitu 0,2 dikaliin sama peluang B terjadi atau keberhasilan itu terjadi setelah aku memilih SNBP. Itu nanti baru kita bisa dapatkan kontribusinya jalur SNBP ini terhadap keberhasilan. Kayak gitu. Mungkin agak ruwet, nanti bakal ada contoh soalnya. Nah, terus pertanyaannya adalah kenapa kok dijumlahkan? Karena dari jalur A1, A2, A3 ini saling lepas. Artinya kalau sudah lewat jalur satu, nggak akan bisa lewat jalur 2 atau 3. Jadi total peluang B ini atau berhasil ini tinggal jumlah semua kontribusi dari masing-masing jalur. Yang mana cara mencari kontribusi dari masing-masing jalur tuh yang udah aku jelaskan barusan gitu. Nah, ini kalau kalian lihat, kalian harus selalu mengingat rumus probabilitas bersyarat karena ini dipakai juga di probabilitas total. Nih, oke. Contoh soalnya, ITS bagikan takjil gratis di 4 lokasi. Lokasi L1 mendapat porsi 40% stok takjil, L2 30%, L3 20%, dan L4 10%. Anda sebagai pejuang war takjil punya 0,2 kemungkinan mendapat takjil di L1, 0,1 di L2, 0,5 di L3, dan 0,2 di L4. Jika Anda hanya punya waktu untuk war di satu lokasi aja, berapa kemungkinan Anda mendapat takjil gratis tersebut? Nah, kita analisis nih, kita harus ngerjain ini pakai apa sih? Pakai peluang yang mana? Nah, kita lihat di sini. Karena takjilnya itu bisa didapat dari 4 lokasi. Artinya apa? Artinya sumbernya berbeda-beda kan? Lokasinya beda-beda nih. Maka ini adalah kasus probabilitas total. Kita kerjain pakai peluang total. Nah, ini diketahui peluang dari masing-masing lokasi atau peluang dari masing-masing sumber ini adalah PL1 0,4, PL2 0,3, PL3 0,2, PL4 0,10. Terus ini adalah peluang mendapatkan takjil setelah di lokasinya. Kayak misal kita ini peluang mendapatkan takjil di L1 ini adalah 0,2. Ini peluang mendapatkan takjil di L2 0,1. Peluang mendapatkan takjil di lokasi L3 itu 0,5. Terus peluang mendapatkan takjil di lokasi 4 itu 0,2. Nah, kita tinggal masukkan aja ke rumusnya tadi. Peluang total itu kan berarti kan kontribusi dari masing-masing jalur kan. Sedangkan kontribusi dari masing-masing jalur itu harus dihitung dengan peluang jalurnya itu sendiri atau sumbernya itu sendiri dikalikan dengan peluang keberhasilan atau kalau di sini berarti berhasilnya adalah dapat takjil kan. Peluang mendapat takjil jika di lokasi itu, jika di L1. Ditambah ya ini sama peluang dari jalur L2 ini atau lokasi L2 ini dikalikan dengan peluang keberhasilan mendapatkan takjil di lokasi L2 terus ditambahin sama semua lokasi lah. Pokoknya kita harus menjumlahkan kontribusi dari setiap lokasi yang ada gitu. Tinggal kita masukkan aja. Ini tadi P peluang T di L1 0,2 dikali 0,40, 0,2 kali 0,40 ditambah 0,10 dikali 0,30 ditambah 0,5 dikali 0,2 ditambah 0,2 dikali 0,1. Terus kita hitung, ketemu peluang total keberhasilan mendapat takjil adalah 0,23 atau 23%. Ini buat probabilitas total. Nah, kita masuk ke bias. Bias ini adalah kebalikan dari probabilitas total. Kalau probabilitas total ini adalah mencari peluang hasil dari semua sumber, sedangkan bias ini dia malah mencari kemungkinan sumbernya jika hasilnya sudah diketahui. Soalnya di soalnya tuh biasanya kayak jika pasiennya itu udah hasilnya positif, maka
kemungkinannya itu berasal dari kelompok mana sih? Atau jika barangnya itu udah hasilnya itu udah rusak, udah diketahui kalau rusak, seberapa besar kemungkinan barang tersebut diproduksi atau dibuat oleh mesin A, kayak gitu. Jadi ini kebalikan dari probabilitas total. Nah, ini rumusnya kayak gini. Sebenarnya mungkin kalian cukup apalin yang belakang ini aja. Intinya ini peluang peluang barang berasal dari mesin X jika udah udah jika udah diketahui hasilnya bahwa barangnya itu rusak. Ini barang diproduksi dari mesin X ketika diketahui bahwa barangnya itu rusak sama dengan peluang barang ini, barang X ini ber- peluang dari sumbernya X ini, peluang dari barang berasal dari mesin X dikalikan peluang ketika barangnya rusak jika diproduksi oleh mesin X dibagi sama total kontribusi semua mesin terhadap barang yang rusak. Jadi ini kayak apa ya? Kita tuh nyari dulu kontribusi mesin X terhadap barang yang rusak. Itu dibagi sama total kontribusi semua mesin yang ada terhadap barang yang rusak. Nah, ini kan balik lagi ke ini ya, ke konsep yang ini tadi. Kalau kita mau cari tahu berapa sih kontribusi dari mesin X ini terhadap barang yang rusak, itu kan berarti kan kita kan harus pertama peluangnya dulu dari si mesin ini kan, si mesin X ini kan, sumbernya kan, dikaliin sama peluang rusaknya atau berhasil rusaknya itu ketika jika di mesin X, terus ya dibagi sama kontribusi semua mesin yang bakal ditambahin tadi kayak di probabilitas total ini gitu. Nah, intinya kontribusi sumber yang ditanya dibagi sama total kontribusi semua sumber yang ada. Contoh soalnya kayak gini. Ada 4 orang polisi yang sedang melakukan investigasi. Joko ini melakukan investigasi pada 20% tersangka, Subianto pada 60% tersangka, Bilal pada 15% tersangka, dan Ibran pada 5% tersangka. Joko mampu menangkap satu maling dari setiap 200 tersangka. Subianto menangkap satu maling dari setiap 100 tersangka. Bilal menangkap satu maling dari setiap 90 tersangka. Dan Ibran menangkap satu maling dari setiap 200 tersangka. Jika ada seorang maling yang tertangkap, ada berapa persen kemungkinan dia ditangkap oleh Subianto? Kita analisis nih. Aku harus ngerjain ini pakai cara apa ya? Nah, kita lihat di sini. Hasil akhirnya itu udah diketahui, yaitu ada maling yang tertangkap nih, ada maling yang tertangkap. Lalu kita disuruh nyari kemungkinan dia ditangkap oleh Subianto. Artinya ini adalah kasusnya bias. Kita kerjain pakai bias. Nah, diketahui ini Joko, Subianto, Bilal, dan Ibran tuh kayak sumber gitu loh, kayak lokasi. Kayak lokasinya sumbernya tuh diinvestigasi dari Joko, dari si Subianto, dari Bilal, dari Ibran. Nah, ini kita peluang dari masing-masing sumber ya. Peluang tersangka diinvestigasi oleh sumber Joko itu sama dengan 0,2. Terus diinvestigasi oleh sumbernya Subianto 0,6, diinvestigasi oleh Bilal 0,15, kemudian diinvestigasi oleh Ibran itu 5% atau 0,05. Nah, terus karena kita udah tahu nih peluang dari masing-masing sumber atau masing-masing lokasi, masing-masing orang lah ya. Itu kita juga harus tahu peluang keberhasilan maling tertangkap dari masing-masing sumbernya ini. Nih, peluang maling tertangkap jika diinvestigasi oleh Joko atau jika sumbernya ini Joko itu di angka 1/200, satu maling dari setiap 200, jadi kan 1/200 sama dengan 0,005. Terus peluang malingnya tertangkap jika sumbernya itu Subianto atau jika dia diinvestigasi oleh Subianto ini ada di 1/100, berarti 0,01. Terus ini peluang malingnya tuh tertangkap dari sumber Bilal atau jika diinvestigasi oleh Bilal ini ada di angka 1/90, 0,011. Terus peluang maling tertangkap jika diinvestigasi oleh Ibran ini 1/200 sama dengan 0,005. Nah, kita masukin nih rumusnya tadi, bias. Peluang eh, kemungkinan ditangkap oleh Subianto jika jika ada maling yang tertangkap itu sama dengan kita kan nyarinya kan ini ya Subianto ya. Berarti ini adalah peluang kontribusi dari jalur Subianto ini dibagi sama kontribusi dari semua jalur yang ada. Berarti sama dengan peluang Subianto dikali peluang maling tertangkap jika diinvestigasi oleh Subianto dibagi sama peluang
diinvestigasi oleh Joko, dikali peluang maling tertangkap jika diinvestigasi oleh Joko, dan semuanya, pokoknya semuanya dihitung kontribusi dari masing-masing jalur atau masing-masing polisi yang melakukan investigasi ini. Tinggal kita masukin aja, ini peluang Subiantonya 0,6 dikali peluang maling tertangkap jika diinvestigasi oleh Subiantonya 0,01, terus dibagi, tinggal dimasuk-masukin aja. Terus dihitung, didapatkan hasilnya peluang kemungkinan ditangkap oleh Subianto jika diketahui malingnya tuh udah ketangkap itu di 0,673. Tuh. Ya, oke. Nah, mungkin ini setelah kita bahas probabilitas total dan juga bias, apakah teman-teman aman atau ada yang mau ditanyain? Aman, 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 aman. Oke, oke, oke. Oh ya, boleh. Kauzaki. Permisi Mbak, mau izin bertanya. Untuk yang tadi itu, apa namanya, teorema Bayes itu boleh digeser ke slide sebelumnya nggak Mbak? Oh ya, wait, wait, wait. Yang mana? Yang antara yang maling atau yang kain itu Mbak? Ini ya? Antara dua itu. Bukan. Yang contoh soal Bayes. Yang Ini maling. ya? Nah, Heeh. oh, yang sebelumnya nggak apa Kak? Yang Ya, yang ini aja ini. nggak apa. Ya, yang maling ini udah. Oh, yang maling. Ya, yang maling. Oke, ini. Nah, ini kan di soal itu kan yang diketahui itu probabilitas apa namanya? Joko melakukan investigasi itu kan 20% tersangka. Nah, terus di situ juga ada probabilitas setiap orang itu bisa menangkap satu maling dari beberapa tersangka. Itu kira-kira di soalnya nanti ada kemungkinan nggak, Mbak? Yang diketahui itu semisalnya nih ya, yang di bagian diketahui ini kan ada probabilitas Joko, probabilitas S, B sama I. Itu juga ada diketahui probabilitas M dengan syarat J, ada probabilitas M dengan syarat S, dan seterusnya. Nah, kira-kira pada saat ETS nanti, itu ada kemungkinan nggak Mbak muncul soal dia itu masih harus dicari probabilitas M dengan syarat J atau probabilitas M dengan syarat S-nya gitu Mbak. Terima. Ataupun yang soal probabilitas total sebelumnya itu. Terima kasih. Oke, oke. Kok di pengalamanku ya, seharusnya nggak ada. Karena ini kan udah kayak panjang ya, jadi seharusnya dosen tuh nggak sekejam itu untuk kalian harus nyari lagi probabilitas eh, M jika J ini tadi. Jadi harusnya udah kalian udah tinggal analisis kayak soalnya aku harus pakai apa, terus dijawabnya gimana gitu. Karena menurutku ini juga rumusnya kan udah cukup ruwet ya, udah cukup membingungkan. Jadi so far sih aku belum pernah nemu ya soal yang harus cari lagi probabilitas yang M jika J ini. Gitu sih. Terus kalau misal pun harus dicari itu pasti ya pasti ada di soal tuh pasti udah ada hal-hal yang diketahui sehingga kalian bisa tinggal kayak nyari ininya aja gitu sih. Harusnya aman. Oke, oke. Oke, yang lain apakah ada pertanyaan? Oke, aman ya. Aman, aman, aman. Oke, kita lanjut aja. Masuk ke variabel random dan distribusi probabilitas. Oke, variabel random adalah variabel yang nilainya berasal dari hasil suatu percobaan acak. Biasanya dilambangkan dengan X besar kayak gini. Nah, variabel random ini membantu kita mengubah hasil kejadian acak menjadi angka yang bisa dihitung. Ada dua jenis, discrete. Ini biasanya discrete ini nilainya bisa dihitung satu per satu. Terus ada juga continue, yang nilainya berupa hasil pengukuran dan bisa berupa pecahan. Nah, contohnya ini, kita ada dua koin yang dilempar bersamaan. Misalkan
X-nya ini sama dengan jumlah sisi gambar yang muncul. Ditanyakan, tentukan nilai-nilai X yang mungkin dan jenis variabel randomnya ini apa. Nah, kita bisa define dulu ruang sampelnya tuh ada tail, terus ada tail dan juga gambar. Terus kayak ada G ini gambar ya, terus ada TG, ada GT, ada gambar-gambar. Nah, ini tuh yang TT ini, jadi dia tuh nggak muncul gambar sama sekali kan? Kan bisa kan? Dia kayak dua-duanya nggak muncul gambar sama sekali. Berarti kan X-nya kan sama dengan nol, karena dia X kan adalah jumlah sisi gambar yang muncul. Maka kalau misal dia dua-duanya gambarnya nggak muncul, berarti X-nya nol, karena nggak ada jumlah sisi gambar yang muncul. Terus kalau misal T dan juga G, berarti kan ada satu gambar yang muncul kan? Berarti X-nya ini satu, terus G sama T, berarti X-nya juga satu. Kan bisa aja gambarnya ini muncul di koin satu tapi nggak muncul di koin dua, tapi bisa aja dia muncul di koin dua tapi nggak muncul di koin satu gitu. Atau bisa aja dua-duanya itu muncul semua gambarnya. Nah, sehingga nilai X yang mungkin muncul itu ada nol, ada satu, ada dua. Pertanyaan yang kedua, jenis variabel randomnya apa? Nah, karena nilainya ini bisa dihitung satu per satu, maka X adalah variabel random discrete gitu. Oke, terus ini adalah distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas ini menunjukkan peluang dari setiap nilai yang mungkin dari variabel random. Untuk variabel random discrete, distribusinya tuh ditulis sebagai berikut. Nah, syaratnya ini kayak gini. Intinya, jumlah seluruh, seluruh peluangnya tuh harus satu, dan dia tuh nggak boleh negatif, nggak boleh lebih dari nol. Dia harus lebih besar sama dengan satu, lebih besar sama dengan nol, dan juga dia nggak boleh lebih dari satu. Dia harus kurang dari sama dengan satu. Karena total semua kemungkinan ini sama dengan satu gitu. Nah, contohnya nih, diketahui ada distribusi probabilitas variabel random X kayak gini. Yang satu 0,1, yang dua ini probabilitasnya 0,3, yang tiga peluangnya 0,4, yang empat peluangnya A. Kamu disuruh untuk nyari tentukan nilai dari A-nya ini. Nah, karena total peluang itu harus sama dengan satu, ya udah kita tinggal berarti kan 0,1 tambah 0,3 tambah 0,4 ditambah A kan sama dengan satu kan, harus satu kan. Berarti 0,8 ditambah A sama dengan satu, maka kita temukan hasilnya A sama dengan 0,2. Oke, ini ada probability density function atau PDF. Ini tuh untuk menyatakan fungsi kepadatan peluang atau peluang di suatu nilai atau interval. Ya, biasanya ada kebingungan nih bedain antara PDF sama CDF gitu. Nah, ini untuk variable discrete tuh rumusnya kayak gini. Peluangnya sama dengan satu, terus untuk variable continue tuh pakai integral kayak gini. Pada discrete, peluang dilihat dari tiap nilai tertentunya, sedangkan pada continue, peluang dilihat sebagai luas daerah di bawah kurva. Kayak gimana contohnya nih? Misal X adalah waktu tunggu base dalam menit dengan fungsi kepadatnya kayak gini. Fx sama dengan 1/10, dengan X itu lebih besar sama dengan nol dan juga lebih kecil sama dengan 10. Tentukan peluang menunggu kurang dari 4 menit. Nah, karena dia kan kurang dari 4 menit kan, kurang dari 4 menit, berarti kan X-nya kurang dari 4. Sama dengan integral, karena ini kan waktu kan itu kan diukur ya, waktu kan bisa koma-koma, bisa pecahan. Berarti kita pakainya itu continue, bukan discrete. Karena continue kita masukin rumus yang ini. Nah, dimasukin, ini integral dari 0,4 fx dx. Jadi kan ini kan terus kan fx-nya kan 1/10 ya, kita masukin 1/10 dx. Terus sama dengan 1/10, batas atasnya 4, min 0 sama dengan 4/10 sama dengan 0,4. Gitu. Ini yang kedua adalah CDF, atau dia tuh fungsi untuk distribusi kumulatif. Nah, CDF ini menunjukkan peluang bahwa variabel random tuh kurang dari atau sama dengan suatu nilai. Maksudnya gimana? Bedanya sama PDF apa gitu? Sama PDF apa? Nah, kalau di PDF itu dia melihat peluang pada nilai atau interval tertentu. Sedangkan CDF ini dia melihat peluang sampai titik tertentu. Untuk discrete rumusnya kayak gini, untuk yang continue kayak gini. Nah, contohnya, kita diketahui ada distribusi probabilitas gini, yang nol peluangnya 0,2, 1 0,5, 2 0,3. Disuruh menentukan F1 sama dengan PX kurang dari sama dengan satu. Nah, kita menggunakan definisi CDF, yaitu kan F1 sama dengan ini, PX kurang dari sama dengan satu. Artinya,
F1 itu kan berarti kan dia kan peluang dari X 0 ditambah sama peluang satu kan. Kayak dia tuh dari kan kurang dari sama dengan satu kan. Berarti kan ada nol ada satu. Kalau kurang dari sama dengan 2 kan berarti ada nol satu 2. Nah, ini berarti kita tinggal tambahin aja karena ditanyainnya kurang dari sama dengan satu. Kita cukup nambahin yang nol sama satu. Peluang X-nya sama dengan nol tuh 0,2 ditambahin sama peluang X-nya sama dengan satu tuh 0,5. Jadi hasilnya 0,7. Kalau misalnya ditanyain di soalnya tuh tentukan F1 sama dengan peluang ketika X-nya itu kurang dari sama dengan 2, kita tambahin berarti F1 sama dengan peluang X-nya sama dengan nol ditambah peluang ketika X-nya satu sama dengan satu ditambah peluang X-nya sama dengan 0,3. Biasanya hasilnya nanti dia satu gitu. Buat yang CDF. Nah, mungkin dari ini dari variabel random dan distribusi probabilitas, apakah ada yang mau tanyakan atau aman? Oke, oke. Bisa react teman-teman? Oke, oke. Aman banget, aman banget. Ya. Baiklah, kita lanjut. Ini ekspektasi matematika. Nah, ekspektasi matematika itu biasanya juga kita sebut dengan nilai harapan. Ekspektasi matematika adalah nilai rata-rata teoritis dari variabel random atau bahasa gampangnya tuh bisa dianggap sebagai rata-rata jangka panjang dari variabel random kita, dari suatu percobaan acak yang kita lakuin. Nah, rumusnya tuh kayak gini. E ini ekspektasi ya. Ekspektasi dari X itu sama dengan nilai, setiap nilai itu, jumlah setiap nilai atau X dikalikan sama peluangnya. Jadi, X-nya itu, nilainya itu nanti dikalikan sama peluangnya, terus dijumlahin semua. Itu ekspektasi. Ininya kayak gitu. Setiap nilai dikalikan dengan peluangnya. X dikalikan sama peluang dia sendiri. Kita bakal dapat yang namanya ekspektasi atau nilai harapan dari X. Gitu. Nah, ini aku kasih contoh soal yang diskrit. Diketahui distribusi peluang variabel random X sebagai berikut. Satu itu peluangnya 0,25, 2 0,35, 3 0,25, 4 0,15. Disuruh menghitung ekspektasi dari X dan juga ekspektasi X kuadrat. Nah, bentar. Kalau variabelnya diskrit, kita tuh tinggal kaliin aja tiap nilai dengan peluangnya tadi, kayak yang udah disampaikan di awal. Rumusnya, ini, ekspektasi X sama dengan penjumlahan dari semua nilai X dikali sama peluang X-nya itu masing-masing. Kayak gimana maksudnya? Ini, kita lihat. X-nya ini kan satu kan. Dia nilainya 0,2. Nilainya satu dikalikan sama peluangnya dia. Peluang satu ini 0,25. Ditambah nilainya kan 2 dikalikan sama peluang di nilai 2 ini 0,35. Ditambah nilainya 3 dikalikan sama peluangnya 3 itu 0,25. Ditambah nilai 4 dikalikan sama peluang dari nilai 4 ini. Di 0,15. Terus dihitung, didapatkan hasilnya 2,30. Nah, kalau ditanyain peluang ekspektasi dari X kuadrat, itu ya udah, berarti kita tinggal mengkuadratkan nilai dari masing-masing nilainya ini, masing-masing X kecilnya ini. Jadi kayak tinggal satu kuadrat, ini dikuadratkan. Kalau ini kan enggak kan, nah ini tapi X-nya dikuadratkan, nilainya dikuadratkan, terus dikaliin sama peluangnya masing-masing. Jadi operasi yang terjadi kalau misalnya kayak tanyain X besar kuadrat, berarti kalian harus mengkuadratkan. Kalian harus melakukan operasi yang ada di sini tuh ke masing-masing nilai yang ada, gitu. Terus dikaliin sama peluangnya masing-masing. Terus dilakukan perhitungan, didapatkan hasilnya 6,30. Nah, ini ada, kalau ini kan tadi kan ekspektasi yang random discrete ya, yang variabelnya random discrete. Ini ada ekspektasi fungsi dari variabel acak. Karena kadang kita tuh nggak cuman butuh cari ekspektasi dari nilai, dari X. Kita kadang harus cari ekspektasi dari sebuah fungsi. Dari sebuah fungsi yang ada gitu. Nah, maka ini tuh bedanya cuman rumusnya sama. Nilai dikaliin sama peluangnya, cuma nilai ini nanti diganti sama fungsinya. Jadi ganti dulu nilainya menjadi GX, lalu hitung ekspektasinya seperti biasa, seperti di sini. Bedanya cuma nilainya diganti fungsi gitu aja. Nah, penerapannya kayak gimana? Kayak gini. Diketahui X itu ada 1, 2, 3. Kemudian peluangnya untuk satu itu 0,2, untuk 2 0,5, untuk 3 0,3. Jika fungsinya GX itu sama dengan 2X kuadrat per 5, kita disuruh hitung ekspektasi dari fungsi GX ini. Nah, udah sama aja.
Pertama kita tinggal hitung dulu fungsinya ini. Jadi kan kita masukin masukin semua nilainya kan, semua x-nya ini kan. Jadi kan G1, berarti kan 2 kali 1 kuadrat bagi 5, 2 bagi 5 sama dengan 0,4. Terus kita masukin 2 juga, G2, 2 kali 2 kuadrat dibagi 5 sama dengan 1,6. Kita masukin lagi G3. Pokoknya masukin semua nilai X ini ke dalam fungsinya. Tuh. Kalau udah ketemu ya udah tinggal kita kalikan nilai yang kita udah temuin dari masing-masing dari setiap operasi fungsinya itu dikalikan sama probabilitas dari nilainya sendiri itu. Jadi 0,4, ini kan 1 kan 0,4 dikali 0,2, terus 1,6 dikaliin 0,5, ditambah 3,6 dikaliin 0,3. Dapatkan hasilnya 1,96. Nah, ini masuk ke varians dan standar deviasi. Varians itu dia mengukur penyebaran nilai terhadap minnya, terhadap rata-ratanya. Kayak kalau kalau ekspektasi, dia kan rata-rata ya, kayak dia cari rata-ratanya atau minnya gitu. Kalau ini, dia mengukur penyebaran nilai terhadap minnya. Nah, rumusnya kayak gimana? Varian X itu sama dengan ekspektasi dari X dikurangi mu kuadrat dengan mu itu. Ini sama aja sama kayak ekspresi X. Karena kan definisinya kan mu kan adalah rata-rata kan. Dan ekspresi X ini juga adalah rata-rata. Rata nih. Nah, rumusnya kayak gini dengan mu sama dengan ekspresi dari X. Atau kita juga bisa ada rumus alternatif, yaitu varians dari X ini sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurangi kuadrat dari ekspektasi X. Ekspektasi dari X kuadrat dikurangi kuadrat dari ekspektasi X. Nah, ini juga ada yang namanya standar deviasi. Dia ya gampangnya dia cuman kayak akar dari variansnya X. Kita carinya pakai akar dari varians X. Gitu. Nah, ini contohnya kayak gimana? Diketahui distribusi peluang variabel random X kayak gini. Ini soalnya sama kayak yang di random discrete. Ini persis. Cuman pertanyaannya diganti. Kita disuruh menghitung varians X dan juga standar deviasinya. Nah, kalau di rumus kita kan perlu tahu ini ya, ekspresi X kuadrat dan juga kuadrat dari ekspektasi X. Karena kalau kita lihat di soalnya, kalau kita cuma tahu nilainya ini dan juga peluang dari setiap nilainya, berarti kita kan bisa pakai rumus yang ini kan. Kita bisa pakai rumus yang ini. Nah, berarti kita kan harus cari dulu dari ekspektasi X kuadrat dan juga ekspektasi X yang kemudian akan kita kuadratin. Dari soal sebelumnya, di sini kita udah ketemu nih. Ekspektasi X itu 2,3, ekspektasi X kuadrat 6,3. Tinggal kita masukin di sini. Ini ekspresi X kuadrat 6,3 dikurangi kuadrat dari ekspektasi X yang nilainya 2,3. Terus dihitung 6,3 dikurangi 5,29 sama dengan 1,01. Ketemu variansnya. Kalau variansnya udah ketemu, buat ngitung standar deviasi, tinggal akar dari varians X ini. Jadi sama dengan akar dari 1,01, ditemukan hasilnya 1,005. Gitu. Nah, buat ini ekspresi matematika, apakah aman teman-teman atau ada yang mau ditanyakan? Oh, cepet. Apakah aman? Sebelum kita masuk ke materi yang terakhir. Oke, oke, oke. Oke, oke, terima kasih. Nah, ini adalah materi terakhir kita pada malam hari ini, yaitu distribusi peluang diskrit. Nah, sebenarnya teman-teman distribusi peluang diskrit itu ada banyak jenisnya. Cuman di sini aku cuman ambil dua. Untuk yang lainnya kalian bisa pelajari sendiri, karena aku juga belum tahu apa di setiap dosen tuh bakal ngeluarin apa gitu sih. Kan dosen kita kan beda-beda ya, jadi kayak aku masih kurang tahu dosen kalian, kelas kalian tuh bakal ngeluarin apa. Jadi aku bakal ambil dua contoh peluang diskrit di sini. Nah, pengertiannya, distribusi peluang diskrit itu menunjukkan peluang dari setiap nilai yang mungkin dari variabel acak diskrit. Peluang dari setiap nilai yang mungkin dari variabel acak diskrit. Di, misalnya kayak gini, contohnya tuh untuk data seperti jumlah mahasiswa yang terlambat, jumlah head saat lempar koin, jumlah produk cacat, jumlah pelanggan datang. Maksudnya kayak gimana? Ya ini syaratnya tadi sama yang kayak udah aku bilang, intinya peluang tuh nggak boleh negatif, nggak boleh lebih dari satu, dan total seluruh peluangnya harus sama dengan satu. Nah, ini yang pertama ada distribusi binomial.
ciri khususnya apa biar kita bisa mengidentifikasi. Dia tuh biasanya, bukan biasanya, ciri khususnya adalah dia hanya ada dua dua hasil. Bisa sukses atau gagal. Biasanya tuh mainnya di sini sukses atau gagal gitu. Dilakukan sebanyak N percobaan, peluang suksesnya tetap, peluang suksesnya itu tetap, yaitu P, disimbolkan P, dan tiap percobaannya itu saling bebas. Dia tidak mempengaruhi dan juga bisa terjadi bersamaan, saling bebas tadi ya. Nah, ini rumusnya kayak gini. Ini kalian di sini pakai kombinasi. Kalau misal kalian lupa-lupa sama kombinasi, ya ini ada nanti kita refresh lah dikit. Ini berarti dia ngitungnya tuh kombinasi dari peluang pangkat jumlah suksesnya dikali satu dikurangi peluangnya pangkat jumlah percobaan dikurangi jumlah suksesnya. Nah, kalau misal ada kalian nemu soal yang diketahui diketahui X, diketahui N, diketahui P, terus ditanyain ekspektasi dan variansinya, kalian bisa pakai rumus ini. Jadi kalian kalau mengidentifikasi soal, kok dia diketahui jumlah suksesnya, dia diketahui N-nya, dia diketahui peluang suksesnya, ditanyain ekspektasi dan varians pakai rumus ini. Tapi intinya rumus yang utamanya yang ini ya, buat cari distribusi binomialnya. Nah, contoh soalnya, peluang seorang pemain mendapat item langka dalam satu kali pull adalah 3%. Jika ia melakukan 10 kali pull, berapa peluang mendapat tepat dua item langka? Oke, kita cari tahu dulu nih. Diketahuinya apa? N itu apa? Jumlah percobaan. Dia melakukan 10 pull, berarti N-nya sama dengan 10. Terus X apa nih? Jumlah suksesnya. Jumlah suksesnya ini mendapat tepat dua item langka. Suksesnya itu yang X-nya itu dua. Dua. Terus peluangnya di angka 0,03 atau 3% ini. Ya udah tinggal kita masukin aja rumusnya. Ini kombinasi 10 2 dikali 0,03 kuadrat dikali 0,03 itu ini ya. P peluangnya 0,03 kuadrat. Kuadrat itu X. P pangkat X 0,03 pangkat 2 dikali satu min peluang. Jadi satu min 0,03 berarti ketemu 0,97 pangkat N min X. N min X-nya kan 10 min 2 pangkat 8 gitu. Terus buat perhitungan kombinasinya ini, nah 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 10 min 2 faktorial. Terus ditemuin hasilnya 45, dimasukin ke sini, disubstitusi ke sini, dikaliin ini tadi, dan dihitung dapatkan hasilnya 0,0328. Ini untuk yang distribusi binomial. Selanjutnya, ini distribusi Poisson. Ini digunakan untuk menghitung jumlah kejadian dalam interval waktu, interval ruang, atau area atau wilayah tertentu. Kayak gimana maksudnya? Misal nih, kalian ditanyain berapa jumlah pelanggan yang datang dalam 15 menit. Jadi kayak ada intervalnya, ada interval waktu, interval ruang, atau wilayah tertentu. Rumusnya kayak gini. Ini ini nilainya kayak gini terus ya. Terus min lambda, lambda ini tuh rata-rata kejadiannya. Terus lambda dikalikan, dipangkatkan sama X. Banyak kejadian dibagi sama banyak X faktorial atau banyak kejadian di faktorial. Nah, kalau misalnya kalian ketemu soal yang diketahui lambdanya, diketahui banyak kejadiannya, diketahui lambda dan juga X-nya ini, maka kalau ditanyain ekspektasi dan variansi itu jawabannya ini sih. Jawabannya adalah si lambdanya itu sendiri. Rata-rata kejadiannya itu sendiri. Gitu. Contoh soalnya, nih. Nah, rata-rata pelanggan datang ke kedai kopi adalah 5 orang per menit. Berapa peluang bahwa dalam 2 menit datang tepat 13 pelanggan? Kita pikirin nih, oh ini ada intervalnya nih, ada interval waktu. Maka dia masuk ke distribusi Poisson gitu. Nah ini kan diketahui rata-rata per menitnya kan 5 ya. Berarti untuk 2 menit itu kan 5 dikali 2 kan. 2 kali 5 sama dengan ketemunya lambdanya sama dengan 10. Ditanyanya adalah tepat 13 pelanggan. Peluang X-nya sama dengan 13. Nah, dijawab aja. Ini tinggal dimasukin. Ini kan dia kan kayak gini terus jumlahnya 2,71828 terus dikaliin 10 ini dimasukin 10 pangkat X-nya 13 dibagi 13 faktorial terus dihitung ketemu hasilnya 0,0729. Oke, materinya udah habis. Mungkin so far dari awal sampai akhir apakah ada pertanyaan dari teman-teman?
Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain ke Mbak Eka nih, yang masih ada waktu bisa tanya aja. Oke, eh kalau di street itu dia nggak bisa koma. Dia bener-bener bisanya cuman bulat 1, 2, 3, 4. Ini pertanyaan dari Nyoman ya. Apakah di street itu masih bisa koma atau nggak mungkin? Di street nggak mungkin koma. Di street bener-bener bentuknya angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau koma kan dia pecahan, dia udah masuknya ke continue gitu. Terus apakah PPT-nya akan di-share? Iya, bakal di-share sama teman-teman SB. Oke. Apakah recordingnya juga akan di-share? Ya nggak sih? Ya nggak sih teman-teman SB? Ya, Nanti recordingnya akan di-share di Linktree. ya nanti akan di-share ya. Mungkin kita tunggu sampai 8:08 deh ya buat pertanyaannya kalau nggak ada. Oke, mungkin karena udah 8:08 nih ya. eh, Mungkin aku lanjut aja deh ke sesi berikutnya, yaitu sesi pengisian link feedback. Nah, aku mohon bantuannya nih buat teman-teman isi link referensi dan feedback yang udah ada di chat gitu. Nah, di form itu juga kalian juga bisa memberikan apresiasi lebih untuk mentor dengan memberi tipping secara sukarela. Tapi itu optional aja, terserah kalian. Mungkin aku kasih waktu sampai 8:10 deh buat ngisinya.
nih. Mungkin kita lanjut aja ke sesi dokumentasi. Mungkin buat teman-teman yang bisa on cam, boleh tolong on cam dong. Kita mau dokumentasi sebentar aja. Oke, mungkin yang lain nggak bisa nih. Mungkin langsung aja ya. Kita mulai sesi dokumnya. Awal sesi langsung, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, eh, pada udah selesai nih buat sesi tutorial. Aku ngucapin, aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Mbak Aika atas ilmu yang udah dibagiin. Dan tentunya kepada teman-teman semua yang udah antusias mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan membantu kita dalam menghadapi ETS nantinya. Mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa di sesi tutor berikutnya. Terima kasih.